Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Sartika SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Riri Cahyani dengan NIM H0420306. Pada video ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Pembelajaran Project Based Learning Berbantuan Aplikasi Mind Mapping terhadap hasil belajar siswa SMA pada materi fisika. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya yaitu rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia karena salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu pembelajaran di sekolah yang masih sangat berpusat pada pendidik. Nah, berdasarkan Badan Program Pembangunan di bawah PBB United Nations Development Program UNDP, kualitas pendidik di Indonesia khususnya di Sulawesi Barat ini sangat masih memprihatinkan, di mana dalam laporan Human Development Report 2016 mencatat indeks pembangunan manusia IPM Indonesia berada di peringkat 113, turun dari posisi 110 di 2015 dan Biro Pusat Statistik 2018 IPM Sulawesi Barat. Nah, pembelajaran fisika di sekolah ini masih banyak yang menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada pendidik. Nah, sedangkan berdasarkan kurikulum yang diberlakukan saat ini, pendekatan pembelajaran hanya berpusat pada pendidik atau teacher center learning. Harus diubah menjadi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student centered learning. Oleh karena itu, saya mengambil judul Pengaruh Pembelajaran Project Based Learning Berbantuan Mind Mapping terhadap hasil belajar. Berdasarkan latar belakang, ada perumusan masalah yang saya ambil yaitu bagaimana pengaruh model pembelajaran project based learning pada materi fisika terhadap hasil belajar berbantuan mind mapping. Adapun tujuan penelitian ini yaitu mampu menganalisis pengaruh model pembelajaran project based learning pada materi fisika terhadap hasil belajar dengan berbantuan mind mapping. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai penggunaan model pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran guna meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran fisika. Yang kedua yaitu meningkatkan daya tarik siswa dalam pembelajaran melalui aplikasi mind mapping. Selanjutnya, adapun kajian pustaka yang pertama landasan teori, kerangka pikir, dan hipotesis. Adapun landasan teori dalam penelitian ini yang berdasarkan variabel penelitian yang pertama mind mapping. Menurut Buzan 2009, mind mapping merupakan cara yang paling mudah untuk memasukkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi dari otak. Cara ini adalah cara efektif dan kreatif dalam membuat catatan. Nah, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa mind mapping merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengembangkan atau merubah gaya belajar peserta didik. Yang kedua yaitu menurut Sardinian 2007 halaman 16. Hasil belajar adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut perubahan yang bersifat pengetahuan, keterampilan maupun nilai atau sikap. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Nah, yang ketiga yaitu menurut Bern dan Erikson tahun 2000 menegaskan bahwa pembelajaran berbasis proyek atau project based learning merupakan proyek pembelajaran yang memusat pada prinsip dan konsep utama suatu yang disiplin, melibatkan siswa dalam memecahkan masalah dan tugas penuh makna lainnya, mendorong siswa untuk bekerja mandiri dan pada akhirnya menghasilkan karya. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa project based learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan
model pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk melatih pengetahuan dan keterampilan secara personal. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu hasil belajar peserta didik yang masih rendah. Nah, pada kajian beberapa jurnal, hasil belajar itu masih rendah karena pembelajaran itu masih bersifat konvensional atau metode ceramah, dan siswa juga menganggap bahwa fisika itu susah. Nah, oleh karena itu kita harus menerapkan konsep fisika kepada peserta didik agar mampu memecahkan masalah baik dalam kehidupan sekolah maupun di lingkungannya, agar mereka tidak menganggap fisika itu sulit atau susah. Nah, pada proses pembelajaran fisika belum mampu mengembangkan peserta didik untuk berpikir kritis dan sistematis. Nah, pada umumnya karena itu tadi, fisika dianggap sulit dan rumit. Dengan demikian, diperlukan pembelajaran yang menarik siswa atau yang disukai peserta didik sehingga mampu meningkatkan hasil belajar. Nah, oleh karena itu saya mengambil salah satu model pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu project based learning dengan berbantuan aplikasi mind mapping. Dan karena dari model PJBL ini dan aplikasi mind mapping ini dapat mengajak siswa untuk berdasarkan rumusan masalah. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah adanya pengaruh model pembelajaran project based learning berbantuan aplikasi mind mapping terhadap hasil belajar pada materi fisika siswa SMA. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Adapun metode penelitian yaitu jenis dan desain penelitian. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen non equivalent control group design. Nah, di mana diberikan pretest kepada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Yang kedua, post test diberikan kepada kelas kontrol dan eksperimen. Nah, diberikan perlakuan terhadap kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran project based learning berbantuan aplikasi mind mapping. Nah, selanjutnya perlakuan terhadap kelas kontrol menggunakan model pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku di sekolah. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian ini ada dua, yaitu variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Nah, variabel independen ini yaitu model pembelajaran project based learning berbantuan mind mapping, sedangkan variabel terikat atau dependen adalah hasil belajar peserta didik. Adapun prosedur penelitian yang pertama yaitu tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ini yang pertama yaitu dilakukan penentuan rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini. Yang kedua yaitu pembuatan instrumen berupa tes hasil belajar. Nah, adapun tahapan pelaksanaan yang pertama yaitu pemberian tes awal atau pretest. Yang kedua mengambil dua kelas menjadi subjek penelitian, yaitu kelas kontrol dan eksperimen. Yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas eksperimen dan kontrol. Adapun tahapan akhir dari penelitian ini yaitu mengolah data serta menganalisis data dan menguji hipotesis. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama analisis deskriptif, yang kedua uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini ada prasyarat. Yang pertama uji homogenitas dan uji normalitas. Sekian pemaparan proposal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.